Umat berdiri. Lagu pembuka Mada Bakti 343.
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Malam perpisahan tahun merupakan malam di mana kita untuk saling mengampuni, saling memaafkan, dan kita memohon rahmat berkat Tuhan agar supaya dosa-dosa kita yang kita buat selama setahun, mari kita sampaikan kepada Tuhan supaya orang dalam misa perpisahan tahun ini menerima rahmat kerahiman Allah, yaitu pengampunan untuk memasuki tahun yang penuh rahmat dan tahun yang penuh berkat, yaitu tahun 2025. Untuk itu mari kita hening, kita berlutut, kita memeriksa hati, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Coba kita refleks ke belakang, kita memeriksa kelemahan-kelemahan yang telah kita buat selama tahun 2024.
Bahkan mungkin sampai akhir tahun ini ada kelemahan atau dosa yang sangat mengganggu kehidupan kita. Mari kita persembahkan, karena Tuhan begitu mencintai, bahkan memberikan jaminan untuk kerahimannya, yaitu pengampunan bagi kita yang mau bertobat, mau menguduskan diri untuk menerima rahmat keselamatan dalam kehidupan kita. Dan baru-baru ini juga kita sudah menerima Kristus lewat perayaan meriah malam Natal dan Hari Raya Natal, di mana Yesus adalah jaminan kehidupan kita, keselamatan kita. Semoga dengan dikuatkan oleh kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, maka dengan penuh kekudusan kita akan menjalani tahun 2025. Mari kita panjatkan syukur kita dan kelemahan dosa-dosa kita kepada Tuhan, dan teristimewa kita mohon kerahiman Allah. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita bangkit berdiri untuk memohon kerahiman Allah. Kita melambungkan nada kemuliaan. Puji bagi Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengendaki kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus menjadi dasar dan puncak iman kami. Bantulah kami agar dapat bersatu dengan Dia, sebab Dialah penyelamat umat manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk dan mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan dianugerahi pengetahuan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, waktu itu adalah waktu terakhir, dan setiap yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian
kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang dari Padanya. Bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Dia datang untuk menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Pengantar ibu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Dan segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang yang sedang datang. Setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Perayaan atau ibadat tutup tahun merupakan tradisi kita. Dan ini bukan hari Minggu atau hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Sehingga mesti agak kaget bacaan hari ini yaitu cuma dua, yaitu bacaan pertama langsung dengan Mazmur, kemudian ada bingung sedikit langsung dengan Haleluya. Biasa, kemudian bacaan Injil. Tapi tradisi ini atau ibadah ini merupakan sangat penting bagi kehidupan beriman kita, kehidupan rohani kita. Karena apa? Kalau dulu saya ingat, biasanya akhir tahun tutup tahun sebelum ibadah atau misa dibuat pengakuan dosa. Itu orang-orang tua dulu mengalami itu dan wajib. Karena apa? Agar supaya dosa-dosa selama 1 tahun mungkin ada tak tumpuk, diminta kerahiman dan rahmat berkat untuk memasuki tahun 2025 atau tahun berikut dengan penuh kekudusan, dengan penuh kesenangan dan kegembiraan. Itu maksudnya. Untuk itu terima kasih, cukup banyak orang dan orang coba untuk mengembalikan tradisi. Untuk itu malam ini adalah malam sukacita bagi kita yang mengikuti ibadah secara khusus misa perayaan Ekaristi, di mana saya berulang-ulang katakan perayaan Ekaristi adalah perayaan pengampunan kerahiman Allah. Setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, maka kita menerima kerahiman Allah. Saya mengaku kepada Allah. Kenapa tidak lagi diberikan absolusi seperti dalam sakramen pengampunan? Karena perayaan itu sudah merupakan pengampunan. Untuk itu berbahagialah kita yang menyelesaikan tinggal hitungan jam, kita akan menyelesaikan tahun 2024 yang penuh tantangan, penuh kedosaan, kekudisan, penuh kekudusan, kegembiraan. Semuanya itu mari orang satukan, orang sampaikan kepada Tuhan, ini saya punya hidup. Tetapi sebagai manusia kita yang hadir sekarang ini, bahwa kita menyadari bahwa orang mau bergantung kepada Tuhan. Untuk itu terima kasih. Dan marilah untuk ke depan orang mengajak saudara-saudara kita, mari kita mengikuti teristimewa perayaan kisah tahun. Dan besok orang akan bergembira karena orang mendapatkan rahmat berkat dan akan menjalani tahun yang penuh berkat. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, mungkin sampai sekarang saya dan Anda bertanya-tanya, apa makna kita mengikuti, bahkan bersyukur kita umat di GPI ini semua? Karena saya tadi sudah misa di stasi Mapanget Barat, di Pima, pastor paroki di Mapanget Barat atau Koka, dan sekarang bahwa semua umat ada sarana untuk pengudusan supaya orang memasuki tahun yang penuh berkat, tahun di mana orang akan berjuang, masih diberikan kesempatan hidup, di mana semoga kita setelah menyambut Yesus yang kita rayakan pada tanggal 24 dan 25, bahkan sampai sekarang orang rayakan, sehingga tadi masih dinyanyikan Malam Kudus, Yesus yang lahir, dan kita akan juga rayakan dan orang coba simak dan juga orang refleksikan dan orang hayati tentang kehadiran Kristus dalam kehidupan pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat, supaya itu menjadi kekuatan bahwa dengan Yesus hadir dalam kehidupan kita, maka orang siap
untuk menjalani tahun yang penuh berkat, tapi juga penuh tantangan. Ingat, umat dunia sekarang semakin, bilang apa ya, mau bilang kacau juga, sebab sekarang ini di media massa bahwa sudah mulai terjadi perang nuklir. Dan ingat, tanda-tanda untuk kiamat, penghancuran dunia. Mungkin kiamat umum, orangnya nak tahu, mar kiamat pribadi dan dunia semulai nampak di mana-mana hancur. Bahkan lihat di televisi, orang lihat bahwa ada banjir, ada tsunami dan sebagainya yang mendatangkan kiamat pribadi kita. Orang juga harus siap-siap. Orangnya nak tahu tiba-tiba sebentar karena bersuka cita tiba-tiba DP esok nak bangun. Apa siap? Untuk itu mari orang menjaga diri kita. Cintailah sesama manusia dan seperti mencintai diri kita sendiri. Apalagi mulai sekarang, bahkan mulai tanggal 24 orang sudah bergembira. Yang pamabo-pamabo hati-hati. Boleh minum, hele pastor jangan minum. Marka so pusing-pusing tadi langsung tidur. Tidak apa-apa. Boleh makan babi putar, mar hati-hati jangan sampai pasang ring. Boleh makan kukis-kukis, masih ada kesempatan. Kukis Natal, manis-manis, jangan sampai basuntik atau minum obat gula. Boleh makan-makan daging, awas jangan kurang kage, besok sohela kaki datang masuk gereja, itu hati-hati. Diperingatkan. Kemudian orang juga memasuki tahun 2025, di mana kita penuh, hidup kita tidak gampang. Karena sekarang ini banyak di antara kita, bahkan mungkin orang-orang lain stres. Kalau dulu hidup masih gampang. Kalau lapar boleh ambil orang pekalapa, asal makan. Pebua, mar sekarang berani ada orang pebua kok ada di taman apa di halaman kon orang ambil, orang kaget orang tembak no, orang bagi den panawayar habis. Hati-hati. Kalau dulu kecelakaan jarang, paling kalau celaka ciri dari pohon. Mar sekarang berjalan tengah jalan apa di pinggir jalan dapat tabrak. Bahkan semua saya kira umat di GPI sebanyak oto, hati-hati. Apalagi sebentar malam lebih baik orang bikin perpisahan tahun di sini atau di rumah pembabadian. Karena petasan-petasan kurang kage, kena mata habis. Banyak hal. Sekarang juga orang stres dengan kesibukan, kebutuhan masing-masing. Mau apa? Apalagi orang stres dengan orang anak, cucu, cece, cicak, caca, cocok. Nyanak kasih HP dorang bataria, bahkan dorang semua bunuh orang tua. Apalagi kalau nak kasih doi pulsa habis, hati-hati. Apalagi orang untuk kebutuhan. Jadi memasuki tahun 2025 penuh tantangan, tapi juga orang penuh berkat. Asalkan orang bergantung kepada Tuhan Yesus yang seperti yang dikabarkan lewat bacaan Injil hari ini, di mana secara khusus Yesus adalah Tuhan memberikan pengharapan bahkan bagi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka disebut anak-anak Allah. Bahkan Yesus selama hidupnya di dunia, bahkan sampai sekarang dilanjutkan oleh gereja Katolik. Kita bersyukur bahwa orang beriman dan percaya kepada Tuhan lewat gereja Katolik.
banyak sarana yang sudah diberikan oleh Gereja Katolik untuk menguduskan diri kita. Saya sudah berulang-ulang dan saya ingatkan kepada umat bahwa Gereja Katolik sudah telah memberikan banyak sarana pengudusan. Belum lagi ada hal-hal yang perlu orang perhatikan, yaitu sarana pengudusan, yaitu hierarki yang menjaga kebenaran iman. Dari Petrus sampai Fransiskus dan pengganti-penggantinya. Para uskup, para imam dan diakon yang menjaga kebenaran iman Katolik. Sehingga bersyukur bahwa kita bangga bahwa sampai sekarang ini Gereja Katolik tak tergoyahkan, bahkan umatnya kurang mendekati 2 miliar orang. Belum lagi. Kedua, gereja juga sudah memberikan sarana kepada kita bagaimana supaya orang jadi kudus, yaitu lewat kitab suci. Yang membuat kitab suci sehingga sampai sekarang ini ada, di mana menceritakan tentang kebenaran Allah, cinta Allah kepada kita umat manusia yang tertulis, bahkan tidak tertulis, yaitu tradisi yang disampaikan kepada kita lewat kegiatan-kegiatan kita. Banyak hal. Ketiga, kita juga dalam hal pengudusan diberikan 7 sakramen yang perlu kita perhatikan, yaitu ketika kita mau masuk Katolik dibaptis dalam nama Yesus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Namun dalam kehidupan menggereja kita pada saat dibaptis mungkin belum tahu karena belum dewasa, maka kita diberikan sakramen krisma supaya dengan kedewasaan orang menyatakan diri bahwa saya beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Kemudian sebagai satu persatuan antara Allah dan sesama, maka kita diberikan sakramen yang istimewa yang menjadi puncak dan tujuan hidup umat Kristiani, yaitu Ekaristi. Dari 7 sakramen itu, Ekaristilah yang menjadi puncak kehidupan umat Kristiani. Ini 3 sakramen dasar yang sering disebut sakramen inisiasi. Dan ada 4 sakramen sesuai kebutuhan. Bagi yang menikah agar supaya kudus, maka diberkati. Bagi yang menjadi pastor, maka menerima sakramen imamat. Bagi yang merasa bahwa orang mau kudus terus, maka ada sakramen pengampunan dosa. Kalau perlu tiap hari mengaku dosa. Baru kalau orang sakit, rasa ditinggalkan oleh sesama, mungkin rasa perlu dikuatkan, maka orang wajib menerima sakramen orang sakit. Mari ini sakramen ini sering orang takut. Pikira semua dapat sakramen orang sakit semua mati. Minyak suci, nyanda. Kita 2 kali dapat minyak suci, mar belum mati-mati. Jadi ini yang diberikan kepada kita, dan banyak lagi tradisi-tradisi yang sudah diberikan. Untuk itu pantas pada saat ini orang berterima kasih kepada gereja kita, berterima kasih kepada hierarki yang sudah mendampingi, membimbing kita dalam kebenaran seperti yang disabdakan dalam kitab suci tadi. Dan semoga dengan kekuatan, dengan perayaan Natal, di mana orang sudah menerima Kristus, orang dapat maju menjalani tahun 2024 dengan penuh iman, penuh harap, dan penuh kasih. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya
Mari kita sampaikan wujud doa permohonan kita. Tuhan, memasuki tahun yang penuh rahmat dan berkat tahun 2025, di mana sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 dengan kekurangan kelebihan kami. Untuk itu, maka marilah kita sampaikan wujud doa permohonan kita. Bagi gereja Allah, semoga Allah Bapa memperbaharui dan menyempurnakan gereja dalam iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus, agar semakin sempurna dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih di tengah dunia. Marilah kita mohon. Bagi semua orang yang belum mengenal Yesus Kristus, Sabda Allah yang hidup, semoga Allah Bapa menuntun mereka agar dapat mengenal Yesus, Sang Terang Sejati, melalui cara hidup umat Kristiani yang meyakini imannya. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang merasa kecewa, kesepian, dan menderita, semoga Allah Bapa menuntun mereka agar dapat menemukan kembali pengharapan dan kegembiraan hidup. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa memberkati kita agar semakin hidup damai dengan Allah serta damai di antara kita masing-masing dan menjadi terang bagi sesama. Marilah kita mohon. Bersama dengan keluarga Dalma Sarah Beteng, keluarga Ibu Asri Helena, bersyukur atas segala rahmat berkat yang dialami selama tahun 2024 dan mohon berkat untuk kehidupan keluarga di tahun 2025. Semoga Tuhan selalu menyertai dan berkat Tuhan tinggal dalam kehidupan keluarga. Bersama dengan keluarga Otaigoni, bersyukur atas rahmat berkat yang dialami oleh keluarga, khususnya hari ulang tahun dari Toal Mikael Otai yang ke-8 pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati keluarga ini dan memberkati akan anak Toar. Semoga ia menjadi kebanggaan keluarga, gereja, dan masyarakat. Sekaligus juga keluarga berdoa untuk kedua anak mereka yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Tuhan memberkati akan obat-obat dan rawatan agar supaya diberikan kesembuhan. Juga bersama dengan saudari NN, bersyukur atas segala rahmat, kekuatan iman, dan penghiburan. Sekaligus juga berdoa untuk Ibu Maria Udayana Suarni yang telah berpulang pada tanggal 24 Desember 2024.
Semoga Tuhan berikan tempat yang layak kepadanya dan keluarga tetap diberikan pengharapan dan penghiburan serta kekuatan iman. Bersama dengan keluarga Tishon Manahampi bersyukur atas segala rahmat, khususnya hari ulang tahun ke-40 tahun Ibu Desi Manahampi tanggal 30 Desember. Juga keluarga bersyukur atas segala perlindungan yang dialami oleh keluarga selama tahun 2024 dan tahun 2000 dan memohon berkat untuk tahun 2025. Dan juga bersama dengan keluarga besar Koraa semua bersyukur atas segala rahmat berkat yang dialami setelah panjang tahun 2024 dan sekaligus juga mohon berkat untuk memasuki tahun 2025 dan juga mendoakan secara khusus untuk mama dan papa saya yang meninggal 5 tahun yang lalu. Semoga sudah mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan. Marilah kita mohon. Umat yang terkasih, di hari yang penuh berkat ini, di malam perpisahan tahun, mari kita hening, kita panjatkan wujud doa permohonan kita masing-masing. Secara khusus kita ingat untuk saudara-saudari kita yang sangat mengharapkan doa, yang sementara berjuang di api pencucian. Tuhan, pilihlah mereka yang sementara berjuang di api pencucian, yang sangat mengharapkan doa-doa dari kita, agar supaya Tuhan memberikan kerahiman dan pengampunan, dan akhirnya mereka dapat berbahagia bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kami yang kami sampaikan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Puji syukur 377. Amen.
455. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada
layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu. Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang dari peranakan sebelum adanya waktu masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan,
Dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wahyu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal. Secara khusus yang kita doakan dalam misa ini, dan juga kita berdoa untuk Pastor Peti Boseke yang hari ini sudah dimakamkan di Seminari Kakas-Kasem. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pramaria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami
yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Selamat memasuki tahun 2025. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.
Mada Bakti 339. Mada Bakti 361.
67. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau membimbing umat-Mu dengan pelbagai bantuan supaya kami memperoleh rahmat dari kemurahan hati-Mu untuk hidup sekarang dan di masa mendatang. Semoga dengan bantuan harta dunia kami lebih merindukan harta abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Makasih banyak atas kehadiran kita sudah mengambil bagian dalam perayaan tutup tahun, misa tutup tahun. Bersyukur orang dapat kesempatan untuk di tempat-tempat lain, apalagi di pelosok, jarang untuk misa tutup tahun. Itu yang terkasih, supaya membawa makna kita sedang mendapatkan pengampunan rahmat kerahiman dari Allah dan telah dikuatkan lewat sabda dan santapan tubuh dan darah Kristus. Maka besok ada hari raya Santa Pran Maria Bunda Allah dan juga tahun baru. Jadi seperti yang ada dalam aturan gereja, rayakanlah hari Minggu dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Jadi besok sama dengan hari Minggu.
Hari Dominos, hari Tuhan. Dan orang bersyukur bahwa hari raya Santa Peran Maria Bunda Allah sekaligus tahun baru orang umat Kristiani dihormati oleh pemerintah. Libur merah. Kontoran tidak pakai kesempatan ini, orang pe bodoh. Kasihan yang lain-lain orang pe hari raya, orang cuma hari raya Santa Peran Maria Bunda Allah libur. Untuk itu besok umat silakan mengambil bagian dalam perayaan tahun baru sekaligus hari raya Santa Peran Maria Bunda Allah. Misa seperti hari Minggu jam 9, jam 11 dan jam 6. Tinggal umat mau pilih. Bagi yang suka misa lebih cepat di Koka maupun di Kima jam 7. Belum lagi. Dia umat GPI bersyukur Batorang banyak kesempatan untuk menguduskan diri, mendapatkan pengampunan dan bersyukur kepada Tuhan. Untuk para petugas boleh dibaca. Dan terima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi ambil bagian. Kantores yang sejak 24, 25 sampai malam ini sampai besok lagi siap untuk menyanyi. Terima kasih juga kepada lektor. Terima kasih juga kepada PPA yang siap melayani. Terima kasih juga kepada frater paroki karena dia umat stasi Hima, calon frater. So di mana betul? So di Pinele, tingkat 1 berarti 11 tahun lagi. Semoga bersiap-siap. Seboleh tabung-tabung mau pesta. Belum ada Pak Sorto di sini. Jadi berdoa-berdoa. Dan disampaikan juga bagi anak-anak muda yang berminat untuk masuk seminari yang kelas 3, kelas 6, 7, 8, 9, kelas 3 SMP. Yang sekarang sudah dalam 9, Senin tahu kelas 3 SMP. Silakan untuk sudah ada 2 calon kita yang mendaftarkan diri dan siap untuk dites. Tapi tetap dibuka bagi anak-anak kita yang usia SMP yang lulus mungkin belum atau akan lulus supaya mendaftarkan diri di Seminari Kakaskasen. DP brosur ada di depan sana. Dan juga yang lulus SMA dan sederajat di Agustinian. Orang doakan supaya mengganti kami yang setua-tua dan so penyakitan ini. Karena anda nomor apa lagi? Sudah ada misa-misa. Makasih banyak kepada Konsos yang sudah menyiarkan langsung dan juga kepada petugas keamanan LC yang ada bertugas, kemudian security dan semua. Sabantar ada acara perpisahan tahun, masih ada kesempatan atur-atur itu oto-oto supaya siapa mau pasang balon petas-petasan. Jadi diatur nanti security dan LC atur. Kemudian menyanyi juga boleh, ada sound yang sudah disiapkan. Jadi orang bisa tahun. Tapi mungkin ada yang juga keperluan mendadak. Ya silakan. Tapi diundang untuk orang berpisah tahun. Bagi yang suka mau minum di sini, bawa minum masing-masing. Siapa yang suka mau makan, atur masing-masing. Ya, demikian, selamat
memasuki tahun 2025. Untuk itu mari kita mohon berkat Tuhan untuk menjalani tahun 2025. Tuhan bersamamu. Semoga Allah dan pangkal segala berkat, menganugerahkan rahmat, mencurahkan kelimpahan berkat-Nya dan melindungi saudara-saudari agar sehat dan selamat sepanjang tahun. Amin. Semoga Dia menjaga keutuhan iman saudara, memberikan keteguhan akan pengharapan dan cinta kasih yang bertahan sampai akhir dengan kesabaran yang teguh. Amin. Semoga Dia menjaga hari-hari dan karya-karya saudara-saudari dalam damai-Nya, mendengarkan doa-doa saudara-saudari dan mengantar saudara-saudari menuju sukacita hidup abadi. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara sekalian, dengan diperingatkan sudah selesai, pergilah saudara-saudari diutus. Mada Bakti 352. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami berdoa kepadamu. Selamat menyongsong tahun baru.